Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Hukum Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan jika misalnya kepala desa menyuruh Anda atau menyuruh perangkatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai perangkat desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena mengingat banyak sekali dari teman-teman sobat sekalian yang telah mempertanyakan hal ini. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, ada banyak saya terima informasi dari masyarakat atau dari teman-teman perangkat desa itu sendiri, di mana mereka dipaksa atau diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai perangkat desa, karena kepala desa melakukan pergantian terhadap perangkat desa. Jadi sungguh miris ya teman-teman atas peristiwa seperti ini. Ternyata masih ada oknum-oknum kepala desa yang belum memahami regulasi tentang mekanisme pemberhentian terhadap perangkat desa. Nah, seperti kita ketahui, salah satu persyaratan pemberhentian terhadap perangkat desa adalah apabila mengundurkan diri dari jabatan sebagai perangkat desa. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 53 ayat pertama huruf B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan pasal 5 ayat 2 huruf B Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Akan tetapi, pengunduran diri yang dimaksud di sini adalah atas kemauan sendiri, bukan karena diminta apalagi dipaksa oleh orang lain. Maka secara hukum, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan. Nah, hal itu juga dapat kita lihat dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 154A ayat pertama huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di situ juga disebutkan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan yaitu pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Dan yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Jadi semua ada mekanismenya teman-teman. Jika misalnya Anda diberhentikan karena mengundurkan diri, maka itu harus atas kemauan sendiri, bukan karena disuruh, apalagi karena dipaksa oleh orang lain. Jadi buat teman-teman semua, siapapun Anda dan dimanapun Anda bekerja, saya mau katakan bahwa jangan mau menandatangani jika Anda disuruh untuk mengundurkan diri tanpa kemauan sendiri. Karena ketika Anda menandatangani surat pengunduran diri, maka secara hukum pengunduran diri Anda dinyatakan sah. Maka ketika pada saat teman-teman mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, maka sedikit peluang untuk gugatan teman-teman dapat dimenangkan. Maka biarkan saja kepala desa atau tempat Anda bekerja melakukan pemberhentian. Karena selama Anda belum mengundurkan diri, lalu Anda tetap diberhentikan, maka Anda punya kesempatan untuk dimenangkan pada saat mengajukan keberatan atau pada saat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Jadi buat teman-teman kepala desa dimanapun Anda berada, saya mau mengajak kita, mari kita pakai hati nurani dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada kita. Jangan kita gunakan kekuasaan untuk menyakiti hati masyarakat. Karena perangkat desa juga adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri. Nah, terkecuali apabila memang benar-benar telah memenuhi persyaratan pemberhentian, maka saya dukung kepala desa harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tapi jika tidak, maka gunakanlah hati nurani, karena perangkat desa di samping dia telah mengabdikan diri untuk negara, perangkat desa juga punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih cerah terhadap masa depan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu demikian, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.